Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfasri Pawan dari kelas di Psikologi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku rentan perkembangan manusia dengan membawakan dua subtema yang sangat menarik. Yang pertama ada mengenai tugas perkembangan remaja, dan yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya tugas perkembangan. Sebelum kita memasuki dua subtema yang sangat menarik ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu remaja. Menurut Anna Freud, siapa Anna Freud ini? Anna Freud ini adalah merupakan sebuah anak dari seorang tokoh psikologi yang sangat terkenal, yaitu Sigmund Freud. Beliau menyatakan bahwasanya pada masa perkembangan remaja itu terjadi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua, kemudian perubahan yang berhubungan dengan cita-cita mereka, yang mana cita-cita mereka tersebut akan menjadi orientasi masa depan bagi mereka. Namun dalam sisi lain, Berawan juga mengatakan bahwasanya perubahan pada masa remaja itu harus sesuai dengan budaya setempat. Artinya bila mana di Indonesia umur 11 tahun atau 24 tahun, 11 sampai 24 tahun, yang dimana umur tersebut merupakan perkembangan masa remaja, itu harus sesuai dengan budaya-budaya yang terjadi di Indonesia tersebut. Nah, itu merupakan sekilas mengenai masa remaja. Nah, sekarang kita memasuki subtema yang pertama, yaitu tugas perkembangan remaja. Ada beberapa faktor mengenai tugas perkembangan remaja. Yang pertama, ada 12 tugas perkembangan remaja, yang mana nomor pertama adalah menerima fisiknya sendiri berikut kualitas keragamannya. Artinya apa? Remaja harus bisa, seperti yang dikatakan oleh Berawan tersebut, remaja harus bisa menerima kualitas dirinya dan keragaman dari faktor lingkungannya. Contohnya, kita berada di lingkungan yang dimana di lingkungan tersebut kita diajarkan untuk mengaji di waktu remaja. Artinya kita harus menyesuaikan diri kita untuk agar mengaji, tidak melakukan hal-hal aneh seperti hal-hal yang terlarang dalam faktor-faktor agama. Itu yang pertama. Yang kedua ada mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi yang mempunyai otoritas. Artinya orang tua sebagai salah satu faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan remaja anak itu harus membimbing anaknya dan mensterilkan lingkungannya agar tugas perkembangan remaja anak itu semuanya terpenuhi. Contohnya, ketika kita berusia remaja dan orang tua kita memberikan pemahaman kepada kita agar agama itu penting untuk kita lakukan di masa remaja, maka anak dengan senantiasa pasti mengikuti arahan dari orang tuanya, karena orang tuanya itu merupakan otoritas tertinggi bagi anaknya. Itu merupakan salah satu definisi dari tugas perkembangan remaja nomor 2. Selanjutnya, untuk yang nomor 3 ada mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Sebagai anak remaja, kita harus bisa rajin berkomunikasi interpersonal dengan seseorang ataupun dengan orang lain, bagaimanapun caranya, karena komunikasi di masa remaja sangatlah penting untuk membentuk karakter dalam diri seorang remaja tersebut. Dan yang keempat ada mampu bergaul dengan teman secara wajar. Artinya di dalam masa remaja tentunya kita lagi senang-senangnya untuk mencari jati diri kita. Artinya kita pasti senang untuk bermain, senang untuk belajar, senang untuk bergaul dengan banyak orang. Tetapi orang tua tadi berkaitan juga dengan nomor 2, orang tua sebagai otoritas tertinggi harus memberi pemahaman teman yang seperti apa yang harus kita temani, teman seperti apa yang harus kita ajak untuk masuk ke dalam kehidupan kita, dan juga ruang lingkup pertemanan seperti apa yang wajar dalam pandangan orang tua dan pandangan diri kita sendiri. Jadi tidak boleh berlebihan dalam hal berteman. Yang selanjutnya ada yang nomor 5, menemukan role model yang dijadikan pusat identifikasinya. Maksudnya
orang ketika masuk masa remaja, dia pasti melihat seseorang yang akan dijadikan contoh bagi dirinya. Contohnya, si A itu mempunyai orang tua. Contohnya ayahnya. Ayahnya itu memiliki sifat yang rajin mengaji, rajin bekerja keras, tidak pantang menyerah, kemudian suka tersenyum kepada orang lain. Maka dia akan senantiasa melihat orang tuanya, karena orang tuanya merupakan role model bagi dirinya, sehingga dia akan mengidentifikasi ayahnya secara tidak langsung, kemudian mengaplikasikannya kepada kehidupannya, sehingga dia apabila dia melakukan aktivitas dengan orang lain, dia tentunya akan terus rajin berusaha, rajin bekerja keras seperti apa yang dicontohkan oleh ayahnya. Dan kemudian dia tidak lupa tersenyum kepada orang-orang tersebut karena dia mengidentifikasi role model dari ayahnya. Kemudian yang keenam ada menerima diri sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dirinya. Yang ketujuh ada mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedelapan ada memperoleh self control atau kemampuan diri sendiri atas skala nilai dan prinsip dan falsafah hidup. Yang kesembilan adalah mampu menegakkan reaksi dan penyesuaian diri yang kekanak-kanakan. Dan yang 10 ada bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi di masa remaja kita harus senantiasa mulai bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, karena apabila kita bisa bertanggung jawab sejak dini, maka akan mendorong kita untuk senantiasa terus bertanggung jawab di masa yang akan datang. Yang ke-12 ada mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga masyarakat. Yang ke-12 ada memilih dan mempersiapkan karir pekerjaan. Artinya, contohnya kita di masa remaja, kita itu suka cenderung kepada salah satu pembelajaran, misalnya kesehatan. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa belajar dengan serajin mungkin mendalami kesehatan tersebut, agar kita bisa mempersiapkan kita akan masuk ke dalam dunia kesehatan nih, untuk karir pekerjaan kita nanti selanjutnya. Itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir ada memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh tugas perkembangan yang saya bahas dalam subtema kali ini. Memasuki subtema yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya tugas perkembangan. Nah, sebelum kita memasuki subtema yang kedua ini, apa sih dampak yang akan terjadi bila tugas perkembangan ini tidak terpenuhi? Bila mana tugas perkembangan yang barusan saya sebut tidak terpenuhi, maka secara tidak langsung anak itu akan sering merasa insecure karena terhambat tugas perkembangan remajanya pada masa remajanya. Atau yang selanjutnya adalah bila tugas perkembangannya tidak terpenuhi, dampak negatifnya maka seorang remaja tersebut akan kurang dewasa dalam bersikap. Apabila dia mendapatkan suatu masalah, dia akan semena-mena dalam bersikap karena tugas perkembangannya tidak terpenuhi pada masa remajanya. Dan yang selanjutnya adalah mudah terpengaruh oleh hal buruk, seperti apabila di masa remaja kita kurang interaksi komunikasi interpersonal dan tugas remajanya terhambat atau tidak terpenuhi, maka si anak akan mudah depresi dan cenderung mengalihkan dunianya ke dalam dunia game online, tidak sering berkomunikasi dengan lingkungannya. Karena satu hal yang harus dicatat, lingkungan yang baik akan menghasilkan seorang anak yang baik juga. Nah, oleh karena itu, faktor apa sih yang melancarkan tugas perkembangan atau yang mempengaruhi lancarnya tugas perkembangan? Yang pertama ada pertumbuhan fisik remaja. Artinya pertumbuhan fisik remaja harus senantiasa dipersiapkan, diberi nutrisi yang baik dan juga diberi rezeki yang halal pula. Karena apabila mendapatkan rezeki yang tidak halal itu mungkin akan banyak sekali contoh-contohnya seperti pajak dan lain-lain. Yang kedua ada perkembangan fisik remaja. Yang ketiga adalah posisi remaja dalam keluarga. Jadi agar perkembangan kita lancar atau tugas perkembangan remaja kita bisa terpenuhi, orang tua harus senantiasa tidak memilih dan memilah terhadap anak-anaknya. Harus diposisikan nih, pada saat remaja
anak harus diperlakukan seperti apa, tidak boleh dikekang secara berlebihan, tapi harus tetap dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak boleh didiamkan, agar mereka bebas berkeliaran, tidak, tapi kita harus senantiasa membuat anak pada masa remaja itu terbuka dengan orang tuanya, seperti itu. Yang keempat ada kesempatan remaja untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan. Yang kelima ada motivasi diri. Di masa remaja tentunya kita harus memiliki motivasi diri karena kita sedang masa-masanya belajar dan masa-masanya semangat dalam melakukan sesuatu. Maka dari situ remaja harus memiliki motivasi diri baik dari orang tua atau dari lingkungannya. Yang terakhir lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkembangan pada masa sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam tugas dalam perilaku tetap perkembangan manusia dengan dua subtema yang saya sebutkan tadi, ada tugas perkembangan remaja dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya tugas perkembangan. Semoga bisa dipahami dan bisa mempelajari, bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.